Selamat pagi, siang, menjelang malam. Kami dari kelompok Daryl Luyan Dan saya Haslurun Tuene. akan menunjukkan proyek final kami di kelas Introduction to Financial Accounting A yang akan dan Asal dan jelaskan. dan di sini kami menggunakan website untuk siklus accountingnya, yaitu website Makari Jurnal. Jadi kita akan membuat 12 transaksi dan kita akan menganalisanya dan kita masukkannya ke dalam jurnal. Lalu kita akan melihat mempostingnya ke ledger dan melihat trial balance-nya. Dan kita akan adjusting entries dan melihat adjusted trial balance-nya, dan kita akan melihat financial statement-nya yang ada income statement atau statement of profit and loss dan balance sheet. Baik, ini dia transaksi bulan Januari kita. Itu pada tanggal 1, perusahaan memulai dengan invest 100 juta cash dari owner. Kemudian transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 3 Januari, di mana perusahaan membayar uang sewa kantor untuk bulan yang pertama, yaitu bulan Januari, sebesar 5 juta rupiah. Baik, transaksi ketiga terjadi pada tanggal 5 Januari, di mana perusahaan membeli equipment untuk office seperti komputer dan meja seharga 15 juta rupiah yang berhutang. Baik, selanjutnya transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 7 Januari, yang dimana perusahaan memperoleh atau menghasilkan memperoleh pemasukan sebesar 7 juta rupiah dan akan dibayar sepanjang 30 hari atau 1 bulan. Oke, transaksi yang kelima jadi pada tanggal 10, di mana perusahaan membayar supplier dari equipment office seharga 5 juta rupiah sebagai uang muka atau initial payment. Selanjutnya transaksi yang keenam terjadi pada tanggal 12 Januari, yang dimana perusahaan menerima pembayaran sebesar 7 juta rupiah dari seorang klien yang sudah menerima servis dari perusahaan tersebut sebelumnya. Transaksi ketujuh yaitu transaksi ketujuh tanggal 15, perusahaan membayar gaji untuk employee seharga 8 juta rupiah. Dan transaksi yang ke-8 di sini terjadi pada tanggal 17 Januari, di mana perusahaan menerima bill hutang untuk expense dari utility atau untuk perlengkapan sebesar 1.200.000 untuk tenggat waktu selama 1 bulan atau 30 hari sepanjang bulan Januari. Transaksi ke-9 terjadi pada tanggal 20 Januari, di mana perusahaan membayar 3 juta rupiah untuk memperbarui lisensi bisnis. Selanjutnya transaksi yang ke-10 terjadi pada tanggal 22 Januari, di mana perusahaan memberikan invoice atau bukti tagihan kepada klien sebesar 10 juta rupiah untuk servis yang diterimanya, dan untuk invoice ini diharapkan dapat dibayarkan selama 2 bulan atau 60 hari. Baik, di transaksi ke-11 tanggal 25 Januari, perusahaan menerima bayaran seharga 3 juta rupiah dari seorang klien. Dan yang terakhir, Dan yang terakhir, transaksi yang ke-12 terjadi pada tanggal 30 Januari, di mana perusahaan membayar hutang untuk utility sebesar 1.200.000 rupiah. Oke, baik. Sekarang kita akan menggunakan website Makari Jurnal untuk memasukkan account kita atau transaksi kita. Kita akan mulai dengan transaksi pertama. Baik, untuk transaksi yang pertama tadi telah kita lihat bahwa
perusahaan telah dimulai dengan satu langkah pertama, yaitu di mana pemilik memberikan investasi sebesar 100 juta rupiah dan akhirnya berdampak pada cash. Cash akhirnya debit untuk perusahaan tersebut sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dia mengalami kredit pada bagian owners capital sebesar 100 juta rupiah yang kita kenal dengan dual effect. Jika terjadi satu debit, maka pasti akan terjadi satu kredit pada account yang lain. Oke, jadi kita akan posting untuk jurnal pertama. Baik, ini dia jurnal pertama. Baik, setelah untuk mempersingkat waktu, kami telah menginput semua ke-12 transaksi tersebut ke dalam satu jurnal. Terdapat 12 transaksi. Yang pertama tadi telah kita lihat bersama-sama bahwa terdampak dua account, yaitu account cash dan juga account owners capital sebesar debit 100 juta dan kredit 100 juta. Selanjutnya kita masuk pada transaksi yang kedua, yang dimana terjadi pada tanggal 3 Januari 2025, yang dimana terjadi debit pada account rent expense sebesar 5 juta rupiah yang dipakai untuk membayar biaya sewa dari kantor tersebut sebesar 5 juta rupiah. Otomatis dia akan debit pada bagian expense dan akan mengeluarkan uang sebesar 5 juta dan akhirnya dia akan kredit pada bagian cash. Itu adalah transaksi yang kedua. Selanjutnya kita masuk dalam transaksi yang ketiga, yang dimana transaksi yang ketiga ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2025, yang dimana tadi telah dibacakan bahwa perusahaan ini membeli equipment berupa komputer maupun meja. Akhirnya aset bertambah dengan total nilai aset sebesar 15 juta rupiah debit, dan namun dengan hadirnya equipment ini perusahaan harus berhutang juga tanpa cash sebesar 15 juta juga, dan akhirnya account yang terdampak adalah unbilled account payable. Itu adalah transaksi yang ketiga. Transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 7 Januari 2025, yang dimana di sini yang terdampak adalah account receivable dan juga revenue sebesar receivable debit sebesar 7 juta rupiah dan revenue kredit sebesar 7 juta rupiah, yang dimana di sini diketahui bahwa pada tanggal 7 ini perusahaan memperoleh service revenue ya dari klien sebelumnya yang memiliki tenggat waktu 30 hari. Selanjutnya kita masuk pada transaksi selanjutnya yang terjadi pada tanggal 10 Januari, yang dimana terdapat dua account yang terdampak, yaitu unbilled account payable sebesar 5 juta dan juga cash sebesar 5 juta. Dan yang dimana di sini yaitu perusahaan membayar kepada supplier dari equipment perusahaan dengan uang muka sebesar 5 juta rupiah, sehingga cash berkurang 5 juta rupiah dan unbilled account payable debit sebanyak 5 juta rupiah juga. Selanjutnya terjadi pada tanggal 12 Januari 2025, di mana debit pada bagian cash sebesar 7 juta rupiah dan kredit pada bagian account receivable sebesar 7 juta rupiah juga, yang dimana di sini perusahaan menerima bayaran sebesar 7 juta rupiah dari seorang klien yang sudah menerima servis dari perusahaan sebelumnya. Selanjutnya kita berpindah kepada transaksi pada tanggal 15, di mana ada dua account terdampak. Yang pertama adalah account salaries debit sebesar 8 juta, kemudian account cash kredit sebesar 8 juta.
yang dimana di sini perusahaan membayar gaji dari para employee untuk bulan tersebut sebesar 8 juta. Selanjutnya kita masuk dalam transaksi selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 Januari 2025, yang dimana ada dua account yang terdampak. Yang pertama ada utilities expense debit sebesar 1.200.000, kemudian yang kedua unbilled account payable kredit sebesar 1.200.000, yang dimana perusahaan ini menerima hutang, menerima tagihan, 1.200.000, menerima tagihan untuk utility yang untuk tenggat waktu selama 30 hari. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 20 Januari, yang dimana ada dua account terdampak, yaitu taxes and license debit sebanyak 3 juta rupiah, dan selanjutnya account yang terdampak adalah cash kredit sebesar 3 juta rupiah, yang dimana di sini transaksi yang terjadi adalah perusahaan membayar untuk perpanjangan lisensi dari kantor atau perusahaan menggunakan cash sebesar 3 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 22 Januari. Ada dua account yang terdampak, yaitu account receivable dan juga revenue. Yang dimana account receivable debit sebanyak 10 juta dan revenue kredit sebanyak 10 juta. Yang dimana di sini perusahaan memberikan tagihan kepada seorang klien sebesar 10 juta rupiah untuk servis yang telah dilaksanakan, dan untuk tenggat waktu pembayarannya sepanjang 32 bulan atau 60 hari. Selanjutnya kita masuk dalam transaksi yang ke-11, transaksi pada tanggal 25 Januari, di mana di sini ada dua account yang terdampak. Yang pertama ada cash sebesar debit sebesar 3 juta rupiah, kemudian yang kedua account yang terdampak adalah account receivable kredit sebanyak 3 juta, yang dimana di sini perusahaan menerima 3 juta dari seorang klien yang mereka berikan bill tagihan atau invoice. Kita masuk pada transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Januari, di mana perusahaan membayar secara cash untuk utilities expense, dan artinya bahwa utilities expense di sini mendapatkan debit sebanyak 1.200.000 dan cash menjadi 1.200.000 kredit, dengan total seharga grand total atau dari jurnal ini kita dapatkan bahwa debit sebanyak 165.400.000 rupiah dan kredit juga sama 165.400.000 rupiah. Itu merupakan hasil dari input jurnal kami. Sekarang kita akan masuk dalam fase yang kedua, dalam fase Ledger. Ledger. Baik, saya akan jelaskan ledger. Jadi kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 account, dimana account pertama ada cash, mana terjadi 8 transaksi dengan balance 87 juta. Kita lihat ke yang berikutnya, itu account receivable, ada 4 transaksi dengan balance 7 juta. Kita lihat di fixed asset atau office equipment yang hanya terjadi 1 kali transaksi, di mana balance-nya ada 15 juta. Ke account payable yang memiliki 3 transaksi dengan balance 11 juta. Kita ke paid in capital atau owner's capital dengan 1 transaksi 100 juta, balance 100 juta. Ke revenues ada 2 transaksi, mana balance-nya ada 17 juta. Ke salaries, account salaries yaitu memiliki 1 transaksi dengan balance 8 juta. Revenues tadi 17 juta.
Baik, kita ke account berikutnya itu utilities expense. Dengan adanya 2 transaksi dengan ending balance 2.400.000, dan juga ke taxes and licenses, 1 transaksi yang terjadi dengan ending balance 3 juta, dan yang terakhir adalah rental expense ke building dengan 1 transaksi seharga 5 juta. Oke, itu dia ledger posting ke ledger. Kita ke trial balance. Asal. Baik, untuk kita sekarang masuk dalam bagian trial balance. Setelah kita tadi berhasil melakukan jurnal dan juga posting ledger, sekarang kita masuk dalam trial balance. Baik, di sini trial balance yang kita tahu, kita harus melihat jumlah dari aset. Aset di sini ada tiga transaksi, yaitu cash, account receivable, dan fixed asset office equipment. Yang dimana cash di sini movement pertama yang terjadi adalah debit sebesar 110 juta rupiah, kemudian kredit sebesar 22.200.000 rupiah, dan pada ending balance-nya bernilai 87.800.000 rupiah. Selanjutnya pada bagian aset ada account receivable dengan debit movement pertama terjadi pada debit 17 juta rupiah, dan movement yang kedua yaitu kredit sebesar 10 juta rupiah, sehingga pada ending balance-nya debit pada bagian 7 juta rupiah. Dan aset yang ketiga yaitu office equipment, movement yang pertama adalah 15 juta rupiah debit, tidak ada pergerakan pada bagian kredit, sehingga pada ending balance dia tetap 15 juta rupiah debit. Jadi kita masuk dalam liability atau hutang perusahaan, di mana di sini ada satu transaksi yaitu unbilled account payable, di mana ada pergerakan pertama debit sebesar 5 juta rupiah, kemudian ada pergerakan kedua kredit sebesar 16.200.000 rupiah, dan pada ending balance tidak ada debit yang masuk, tetapi ada kredit yang terjadi di sini sebesar 11.200.000 rupiah untuk ending balance pada liability. Kita masuk dalam equity atau kepemilikan atau saham, di mana ada satu transaksi di sini yang terjadi. Yang pertama tadi pada tanggal 1, di mana paid in capital terjadi satu pergerakan, satu movement pada bagian kredit, di mana terjadi kredit sebesar 100 juta rupiah untuk investasi, dan tidak ada pergerakan pada bagian debit pertama, tidak ada pergerakan debit pada bagian ending balance, sehingga terjadi bagian ending balance 100 juta rupiah kredit. Selanjutnya income atau pemasukan. Di sini ada satu transaksi itu revenue, di mana terjadi satu pergerakan saja pada satu movement saja pada bagian kredit sebesar 17 juta rupiah tanpa ada pergerakan debit. Kemudian pada ending balance-nya tidak ada pergerakan debit, melainkan ada pergerakan pada bagian kredit, di mana tadi 17 juta rupiah berpindah di ending balance sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk dalam expense atau pengeluaran. Di sini ada 4 pengeluaran yang terjadi sepanjang bulan Januari. Yang pertama, pengeluaran untuk salary atau gaji, di mana di sini pergerakan pertamanya 8 juta, kemudian pergerakan selanjutnya tidak ada kredit, selanjutnya pada ending balance akhirnya dia tetap 8 juta debit. Selanjutnya utilities expense atau pengeluaran untuk peralatan. Di sini terjadi pergerakan pertama debit sebesar 2.400.000 rupiah tanpa pergerakan di bagian kredit, kemudian pada ending balance dia ternyata terjadi pergerakan pada debit sebesar 2.400.000 rupiah. Selanjutnya pengeluaran yang ketiga di sini ada taxes and license atau pajak dan lisensi, di mana tadi perusahaan memperpanjang lisensi perusahaan sebesar 3 juta rupiah debit tanpa pergerakan di bagian kredit, sehingga pada ending balance mereka tetap debit sebesar 3 juta rupiah. Kita masuk pada pengeluaran yang terakhir dan transaksi yang terakhir pada bagian trial balance, yaitu rental expenses atau building atau pengeluaran untuk biaya sewa bangunan, yang mana tadi telah disebutkan pada bagian jurnal bahwa mereka melakukan pembayaran atau debit sebanyak 5 juta rupiah,
tidak ada pergerakan pada bagian kredit, sehingga pada ending balance-nya tetap debit 5 juta. Kita masuk dalam bagian total bahwa pergerakan debit yang terjadi selama trial balance ini ada berjumlah 165.400.000 rupiah, dan kredit untuk move on pertama ada balance juga 165.400.000 rupiah, dan untuk ending balance debit berada di angka 128.200.000 rupiah dan juga kredit 128.200.000 rupiah. Demikianlah untuk siklus yang ketiga, yaitu trial balance. Sekarang kita akan bersiap masuk pada bagian adjusting yang akan dibawakan oleh Daryl. Baik, sekarang kita ke adjusting entries. Karena pada akhir periode akuntansi kita perlu membuat adjusting entries agar laporan keuangan itu mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Nah, terutama terkait dengan pendapatan dan biaya yang belum dicatat atau yang harus disesuaikan. Jadi pertama, di transaksi kita ini, kita lihat di transaksi ini, yang tanggal 5, peralatan kantor ini atau office equipment, komputer dan meja itu seharga 15 juta. Jadi kita ambil jika mereka memiliki masa manfaat selama 12 bulan, maka karena itu kita harus mencatat depresiasi untuk office equipment, yaitu jika dibeli seharga 15 juta, kita akan bagi selama 12 bulan, jadi seharga 1.250.000. Jadi kita tambah ke jurnal baru untuk kita sesuaikan. Kita akan tambah pada tanggal 31. Itu pertama kita akan naruh depreciation, lalu depresiasi. Cari di sini. Oke, depreciation office equipment seharga 1.250.000. Juga di sini accumulated atau total depreciation yang office equipment seharga 1.250.000 juga. Oke, ya, kita akan posting. Kedua, kita akan posting juga pada utility expense atau accrual utility expense. Kita akan taruh di jurnal, akan posting pada tanggal 31, itu accrual utilities expense karena tagihan utilities sebagai 1.200.000, besar 1.200.000. Ini pada tanggal Januari 17 yang akan dibayar Februari, tapi biar terkait dengan penggunaan ini bulan Januari, 30 days. Jadi kita perlu mencatat accrual untuk biaya tersebut. Jadi utilities expense kita akan tambah expense, dan sini utilities accrual. Kita akan masuk sini 1.200.000, juga di sini 1.200.000. Kita tambah 1 di sini, juga 1 di bawah, 1.200.000. Oke, kita akan posting. Dan yang terakhir adalah kita kemudian posting dulu. Oke. Yang terakhir adalah service revenue, accrual service revenue. Karena pendapatan jasa sebesar 10 juta. Ini ya pada tanggal 7 Januari 22. Dan pendapatan jasa ini sebesar 10 juta diakui pada bulan Januari, tapi pembayaran akan diterima dalam 60 hari. Pendapatan ini perlu diakui pada bulan Januari. Oke.
akan tambahkan satu lagi untuk adjusting entries. Itu account receivable. Oke, account receivable 10 juta. Sini juga kita akan service revenue atau revenue. Baik, kita posting. Oke, ini dia jurnalnya. Sekarang kita akan lihat adjusted trial balance-nya. Setelah kita adjusting, kita akan lihat trial balance-nya. Baik, sekarang aset sudah tertambah accumulated depreciation of this equipment seperti yang tadi dijelaskan oleh Hassel. Sekarang kita tertambah lagi di aset, liability juga tertambah accrued utilities. Juga di expense kita tertambah depreciation untuk office equipment. Jadi sekarang movement debit dan kreditnya juga sudah berubah menjadi 177.850 dan juga end balance-nya debit kredit juga sudah terganti menjadi 140.650. Baik, sekarang kita akan ke yang terakhir yaitu financial statement. Setelah kita sudah selesai adjusting entries, akan lihat income, profit, and loss yang akan dijelaskan oleh Hassel. Baik, setelah kita melalui proses pintu panjang mulai trial balance, sekarang kita akan melihat apakah perusahaan kita mengalami keuntungan atau mengalami kerugian pada bulan Januari kali ini. Dengan kita melihat pada bagian profit and loss. Baik. Di sini untuk revenue atau pemasukan kita sepanjang bulan Januari adalah sebesar 27 juta rupiah. Sehingga gross profit pertumbuhan keuntungan di sini sebesar 27 juta. Tentunya kita harus melihat untuk membalancekannya dengan expense atau pengeluaran. Kita akan melihat apakah kita untung atau rugi. Yang pertama kita lihat di sini ada general and administrative expense sebesar 20.850.000 rupiah. Kemudian pengeluaran untuk gaji atau salaries sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pengeluaran untuk utility sebesar 3.600.000 rupiah. Pengeluaran untuk taxes and license sebesar 3 juta rupiah, pengeluaran untuk rental expense building sebesar 5 juta rupiah, dan depreciation untuk office equipment sebesar 1.250.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran kita untuk bulan ini adalah sebesar 20.850.000 rupiah. Dengan operating profit sebesar 6.150.000 rupiah. Dengan hasil akhir kita mendapatkan profit loss sebesar 6.150.000 rupiah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perusahaan kita mengalami kerugian karena jumlah pemasukan lebih sedikit dari jumlah pengeluaran sehingga mendapatkan 6.150.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada balance sheet untuk menghitung jumlah aset, jumlah hutang, dan jumlah kepemilikan kita untuk akhir dari bulan Januari. Baik, di sini untuk bagian aset. Baik, aset kita
yang ada pada bulan Januari akhir ini ada 2 aset, yaitu cash sebanyak 87.800.000 rupiah dan account receivable sebanyak 17 juta, sehingga jika kita totalkan kedua account tersebut mendapatkan 104.800.000 rupiah. Dan untuk fix aset setelah di adjust tadi dan juga tambahan dari equipment, kita mendapatkan jumlah 15 juta rupiah. Dan di sini juga ada tambahan sebesar 1.250.000 rupiah, dan total aset kita sepanjang bulan Januari ini adalah 118.550.000 rupiah. Itu adalah total aset kita sepanjang bulan Januari. Selanjutnya kita akan melihat jumlah hutang dan jumlah kepemilikan kita pada bulan Januari ini, yang mana current liability atau hutang sementara, yaitu ada yang pertama account unbilled, account payable sebesar 11.200.000 rupiah. Kemudian sesuai dengan adjusting tadi ada accrued utility sebesar 1.200.000 rupiah. Dan jika kita totalkan total current liability atau jumlah hutang sementara kita, yaitu 12.400.000 rupiah. Dan total liability kita sepanjang bulan Januari ini adalah 12.400.000 rupiah. Dan kita akan melihat kepemilikan kita untuk bulan Januari ini, yang mana tadi pada awal bulan kita melakukan invest sebesar 100 juta rupiah tanpa kita menarik satupun kepemilikan kita dari saham tersebut, dan kita tambahkan dengan kerugian kita yang tadi sebesar 6.150.000 rupiah, maka total hutang dan total kepemilikan kita adalah untuk saham kita, dan kita tambahkan dengan current period earning kita, profit loss yang tadi sebesar 6.150.000 rupiah, dijumlahkan mendapatkan 106.150.000 rupiah, dan kita tambahkan dengan liability kita atau hutang kita tadi, terbilang jumlah 118.550.000 rupiah untuk akhir pada bulan Januari kali ini. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan project final kita yang mencari 12 transaksi dan menganalisanya, dan kita masukkan ke dalam jurnal, mempostingnya ke ledger, melihat trial balance, adjusting entries dan adjusted trial balance-nya, dan yang terakhir financial statement. Jika ada kesalahan dalam berkata selama masa presentasi kami ataupun mungkin sedikit membosankan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya, karena manusia pada dasarnya dan letaknya adalah berbuat kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.